Hai, ini adalah segmen ketiga dari bab 1 pelafalan. Jadi ini mengenai konsonan. Ini sangat menarik. Kenapa menarik? Karena konsonan itu termasuk salah satu bagian dari pembelajaran bahasa yang membuat kita atau cukup mempengaruhi minat kita nantinya. Saya sendiri ketika belajar bahasa asing, baik itu bahasa Jerman atau bahasa Prancis, yang saya temukan pertama adalah, atau yang saya ingin temukan, yang saya ingin tahu pertama sekali adalah cara pengucapannya. Inilah mengapa saya mengatakan ini sangat penting. Di mana pentingnya supaya kita bahas di sini itu maksudnya ya. Nah, karena ini cara baca, maka kita ingin dong cara bacanya itu membuat kita makin percaya diri mengucapkan kata-kata dalam bahasa Jerman, iya kan? Ya, kita mulai dari tapi sebelumnya kita akan sambil mengenal apa saja konsonan dalam bahasa Jerman dan apa saja pembahasan yang dimaksud di sini. Jadi konsonan dalam bahasa Jerman itu ya sama seperti konsonan dalam huruf-huruf Latin lainnya ya. Ya seperti konsonan yang ada dalam bahasa Indonesia ya. Mungkin ada satu yang SZ atau Scharfes N, yang Scharfes S ya. Scharfes S maksud saya. Bukan Scharfes N. Oke. Kita mulai dari B. B itu jadi ucapkan B seperti biasa, misalnya pada kata Bein, Bein, Krabbe, Krabbe, dan Loben, Loben, ya. Tapi B yang berada di akhir kata dia akan dilafalkan P, misalnya up, up. Ya, kemudian lob, lob, dan o, begitu ya. Sekarang kita beralih ke C. C biasanya dilafalkan seperti Z dalam bahasa Jerman, Z gitu ya. Jadi dia TS. Misalnya pada kata Cicero ya, Cicero. Kemudian Mercedes, Mercedes. Jadi TS dia. Oke. Sekarang kita beralih kepada CH. Jadi kita tidak tidak hanya membahas konsonan itu yang dalam bentuk satu aja berdiri begitu ya. Ada beberapa konsonan yang perlu kita ketahui dia berdiri lebih dari satu, misalnya seperti C dan H gitu ya. Karena ternyata pelafalannya berbeda ya. Seperti apa itu? Ini agak lumayan ya pembahasan khusus CH ini. Yaitu yang pertama ini perlu kita sadari, maksudnya perbedaan dari dua yang paling mendasar terhadap pelafalan CH ini, yaitu misalnya kalau terdapat vokal A, O, dan U sebelum CH, maka CH itu akan masuk kategori laut gitu ya. Misalnya Bach ya, Bach, kemudian Loch, gitu ya. Kemudian Buch, dan satu lagi Rauchen, ya, satu A. Jadi ketika sebelum CH itu ada vokal A, O, U atau AU, maka dia masuk kategori laut. Jadi dia gitu ya. Ngerti ya? Laut. Nah, emang ada berapa versi? Minimal ada 2. Itu satu laut, satu lagi nanti laut. Apa saja itu laut? Misalnya CH pada kata Blech,
lächeln, Schläuche, Löcher, Bücher, welche, manche, dan durch. Nah, CH itu kan didahului oleh vokal E, I, A umlaut, O umlaut, dan O umlaut, dan bahkan juga diftong A umlaut U, dan juga didahului vokal L, N, dan ER, maka itu dilafalkan lebih halus daripada laut. Disebut laut. Begitu ya. Nah, makanya dia blech, bukan blech, bukan. Ya, sama seperti kata misalnya laut ya, sprachen, bukan sprachen. Tapi beda dengan sprechen, ya, sprechen. Beda sprachen dan sprechen. Karena dia sprachen masuk kategori laut karena CH itu didahului oleh vokal A. Sedangkan sprechen masuk kategori laut karena dia memang didahului oleh vokal E. Kan di sini sudah saya katakan tadi bahwa E, I, A umlaut, U umlaut, O umlaut, dan A umlaut U, jika itu yang mendahului CH, maka nanti dia masuk kategori laut. Jadi ini sangat saya tekankan pada kita supaya kedepannya lebih dapat feel-nya ketika membaca kata-kata yang ada CH-nya. Kita langsung otomatis bisa memproduksi kata itu di otak kita. Oh, ini bah, ini loh, bukan bash, atau losh, bukan. Karena dia akan masuk kategori laut. Ya, itu perbedaan dari laut dan laut. Ada lagi nggak yang berhubungan dengan CH? Ada kadang beberapa kata itu mengkombinasikan CH dan S, CHS. Dan itu dilafalkan seperti X. Misalnya, Zex. Kemudian, Dax. Ya, Dax. Satu lagi, Fuchs. Gitu ya. Jadi seperti X dia. Ada juga CH itu pelafalannya akan berbeda. Ada maksudnya perbedaan yang mendasar. Satu, dibaca K seperti bahasa Inggris. Yang kedua dibaca SH seperti dalam bahasa Inggris. Yang ketiga CH dalam bahasa Jerman. Jadi dari 3 kategori ini kita akan buat masing-masing contohnya. Misalnya contoh yang pertama, K yang dibaca K, dia chaos. Kemudian Chlor. Kemudian karakter, ya, karakter. Ya, contoh yang kedua SH dalam bahasa Inggris berarti sh, gitu ya. Chance. Kemudian chauvinistisch. Chef. Ya, jadi SH dia chef. Kemudian ada yang CH dibaca ya CH biasa seperti bahasa Jerman, yaitu Chemie. Kemudian China seperti mengucapkan kata khusus ya. Chemie, China, bukan chemie, bukan juga China, tapi chemie, China. Beda ya dengan chemie, China, itu beda. Oke. Nah, kita lanjut ke CK. Ada CK gitu ya. CK ini jika berada di tengah, karena yang biasanya di tengah atau di akhir gitu ya, dibaca K biasa. Misalnya lecker. Kemudian fleck. Ya, itu kombinasi dan kombinasi beberapa konsonan lainnya. Sekarang kita beralih ke D. D seperti pada kata denken dan Feder dilafalkan sebagaimana D pada bahasa Inggris biasa ya.
Namun kalau dia di akhir maka dia akan dilafalkan seperti T. Misalnya glid, ya, gold dan hand. Jadi bukan glid, bukan, tapi memang glid, gold dan hand. Begitu ya. Ya, sekarang ke F. Kalau F itu biasa ya, seperti bahasa Inggris F biasa ya, dimanapun dia berada, letaknya tetap aja F gitu ya. Misalnya Frosch, ya, Frosch. Kemudian Pfeffer, Pfeffer. Ini PF akan kita pelajari nanti di konsonan ini juga ya, tentang bagaimana PF gitu ya, Pfeffer. Jadi bukan Pfeffer atau Pfeffer, bukan, tapi Pfeffer. Oke. Kemudian Chef, Chef. Nah, itu F-nya biasa. F sebagaimana biasanya ya. Oke, sekarang kita beralih ke G. G itu kalau di awal dan di tengah, maka dia dilafalkan sebagaimana G biasanya. Ya, misalnya gang, gang, gießen, gießen, dan fliegen, fliegen, gitu ya. Namun kalau G itu ada di akhir maka dia akan diucapkan seperti K, misalnya Tag, Tag, Teig, Teig, dan Zug, Zug, ya. Namun ada yang berakhiran G tapi bukan G seperti biasanya, melainkan dikhususkan IG, IG ya. Dan itu akan dilafalkan seperti ya, seperti kata misalnya kata König, König, dan juga lustig, lustig. Jadi cara bacanya bukan lagi König dan lustig, bukan, tapi König, lustig, gitu ya. Oke, sekarang kita beralih ke H. H pada awal kata itu dibacakan seperti H biasa, ya, misalnya house, house, kemudian horn, horn, dan hood, hood, ya, itu dilafalkan H biasa. Namun jika H berada setelah vokal, jadi ada vokal kemudian H, maka H hampir tidak dibaca dan berpotensi memanjangkan vokal sebelumnya itu, ya, misalnya flow, ya, flow, kemudian sehen, sehen, ya, kemudian Schuhe, Schuhe, dan satu lagi Bahn, Bahn, begitu ya. Nah, tapi memang keberadaan H setelah vokal ini kadang membingungkan karena ada beberapa kata yang jadinya mirip bunyinya. Ya, secara tulisan kan beda toh, tapi secara bunyinya mirip. Ya, misalnya Z, Z, gitu kan. Itu kan untuk pembentukan imperatif untuk melihat gitu ya, untuk bentuk do form, dan perbandingannya ke Z mereka sama aja ya. Kemudian list itu bentuk preteritum dari lion pada konjugasi do ya, ich liest, du liest, gitu kan. Kemudian dibandingkan dengan list tapi dia bentuk preteritum dari lesen untuk konjugasi do, sama aja, list dan list sama ya. Tapi memang walaupun demikian kita tetap pada istilahnya kan ini perbandingan yang sulit kita tahu itu kan pada saat berbicara. Kalau tulisan kan kita pasti tahu itu. Tapi biar bagaimanapun tetap saja kita bisa mengartikan sesuai dengan konteks. Karena kita bicarakan pakai kalimat yang memiliki makna, tentu saja konteksnya juga ada, itu maksudnya. Biar tidak terlalu khawatir akan hal-hal yang sedemikian ya. Oke, sekarang kita beralih ke J atau J. J dalam bahasa Jerman dibaca J ya. Jadi J ini dilafalkan seperti Y. Misalnya pada kata ya, ya, kemudian jeder,
jeder. Kemudian yoh, yoh, gitu ya. Nah, ada juga y pada kata yang dipinjam dari bahasa Prancis. Jadi dibaca seperti ya sebagaimana kata itu dibaca dalam bahasa Prancis. Misalnya journalist, ya, journalist. Oke, kita lanjut ke K. K dilafalkan ya K biasa. Mau di mana juga tempatnya K biasa, ya. Misalnya pada kata Katze, Katze. Kemudian Klasse, Klasse. Dan satu lagi kommen, kommen, gitu ya. Sekarang beralih ke L. L itu di mana-mana posisinya tetap saja L, ya misalnya Lohn, Lohn, Licht, Licht, gitu ya. Kemudian wählen, wählen. Satu lagi wohl, wohl, ya. Oke, sekarang kita beralih ke M, ya. M itu dilafalkan sebagaimana M biasanya, sama biasa, nggak ada perbedaan yang colok gitu ya. Misalnya man, kemudian lemma, terakhir lem, gitu ya. Jadi man, lemma, dan lem, gitu ya. Tidak ada perbandingan, sama aja biasanya. Hal yang serupa juga berlaku bagi N. N itu tidak ada perubahan yang gimana-gimana kali gitu ya. Sama aja seperti N bahasa Inggris biasanya. Misalnya nine, nine. Kemudian Tonne, Tonne. Dan satu lagi zehn, ya, zehn. Nine, Tonne, dan zehn. Oke, sekarang kita beralih pada NG. NG, kombinasi NG ya. NG itu dilafalkan sebagaimana NG dalam bahasa Inggris. Ya, misalnya finger, finger, ya. Kemudian lang, lang. Kemudian Sänger, Sänger, ya. Dan Zeitung, Zeitung. Nah, kalau suatu saat kita menemukan ada beberapa kasus yang ternyata bukan dibaca gitu ya. Misalnya Angabe, Angabe, dan Angebot, Angebot. Nah, itu sebenarnya tidak berisi konsonan NG, melainkan berisi konsonan N dan G secara terpisah gitu ya. Secara terpisah maksudnya terpisah pada suku kata masing-masing. Misalnya anga itu kan terdiri dari 3 suku kata, an, ga, dan b. Jadi dia bukan a, nga, b. Jadi n dan g itu berpisah dari satu suku kata ke suku kata yang lainnya. Jadi bukan a, nga, b, tapi an, n itu melekat pada kata a, ya. Angabe sama seperti Angebot, ya. Angebot bukan Angebot, walaupun sama-sama 3 suku kata, tapi N dan G ternyata dipisah di setiap suku katanya gitu ya. Angebot, karena ini merupakan nominalisierung atau pembentukan kata benda dari kata kerja dari angeben dan anbieten gitu ya. So, saya harap jelas untuk NG ya, supaya kita juga tahu mencari contoh-contoh lain. Saya yakin kalian bisa. Sekarang kita beralih ke P. P itu selalu dilafalkan sebagaimana P dalam bahasa Inggris. Misalnya pena, pena, lippe, lippe, ya, dan kaput, kaput, ya, penekanannya di put. Nanti kita akan belajar setelah konsonan ini akan ada segmen keempat yang namanya penekanan, ya. Tapi itu hanya pemberitahuan dulu untuk saat ini, bukan fokus ke situ ya. Pena, lippe,
dan kaput. So, itu yang P. Ternyata P ini ada kombinasinya juga. Misalnya P dikombinasikan dengan F. Nah, ini dibacakan kedua-duanya. P dan F itu dibacakan kedua-duanya. Jadi, contoh ini kan ada 3 nih contoh. Jadi, dibaca kedua antara dan P dan F itu. Pfeffer. Pfeffer, ya. Pfeffer, gitu. Jadi, bukan jadi Pfeffer atau Pfeffer, bukan. Pfeffer. Kemudian, Tropfen. Tropfen. Dan satu lagi Kopf, ya, Kopf. Jadi Kopf ada F-nya, Kopf, gitu ya. Oke, Pfeffer, Tropfen, dan Kopf. Boleh dilatih sambil dilatih. Pfeffer, Tropfen, dan Kopf. Paham ya? Oke, kita lanjut ke PH. Ternyata ada PH yang khusus cara bacanya, ya. Biasanya ini berlaku atau kita bisa temukan di kata-kata yang berasal dari bahasa asing, kata yang dipinjam, kata yang diserap gitu. Dan ini cara pelafalannya adalah F. Misalnya pada kata fotograf, ya, fotograf. Kemudian filosofi, filosofi, ya, fotograf, filosofi. Good, saya harap kalian bisa untuk PH. Sekarang kita beralih ke Q, ya, atau Q atau Q dalam bahasa Indonesia. Q selalu berkombinasi dengan U, dan itu akan dibaca seperti KV, K dan V dalam bahasa Inggris, ya. Misalnya pada kata Qualität, Qualität. Jadi bukan Qualität, tapi Qualität. Kemudian Quelle, Quelle. Oke. Sama juga dengan Quadratmeter, Quadratmeter, Quadratmeter. Jadi Q atau Q atau Ki itu umumnya digabung dengan vokal U, ya, dan itu akan menjadi KV, Qualität, Quelle, dan Quadratmeter. Kita lanjut ya ke R. Ini menarik sekali karena ternyata tidak seperti dalam American accent, ya. Nah, ini yang paling umum dan menjadi ciri khas bahasa di Jerman itu begitu. R yang diikuti dengan vokal akan berbunyi seperti R-nya itu bersumber dari tenggorokan. Misalnya re, ya, re, dari sini dia, bukan re, bukan dari lidah, bukan dari lidah, tapi re. Kemudian reisen, reisen. Ya, kemudian Brot, Brot, ya. Schreiben, schreiben. Begitu. Nah, kemudian kalau R itu letaknya setelah vokal, maka bunyinya akan dilafalkan seperti R pada aksen British English ketika dia di akhir, ya kan? Jadi seperti hilang, namun memiliki efek A. Ini dia, lambang A itu seperti ini. Ini lambang linguistik, ya, bukan huruf. Ini simbol dalam salah satu lambang yang ditetapkan untuk linguistik, urusan linguistik, ya. Kemana ini berlaku? Misalnya air, jadi bukan R tapi air, dan bukan juga air, ya, air. Kemudian Uhr, Uhr. Kemudian mir, mir. Nah, ini kalau satu suku kata begini, biasanya dia memperpanjang vokal itu sendiri juga. Misalnya air, Uhr, mir, kan begitu, agak dipanjangkan. Karena nanti simbol linguistiknya pasti ada seperti titik dua, itu kan seperti memanjangkan itu.
Nah, contoh lain dari ini adalah Schuster, Schuster, ya. Kemudian Mutter, Mutter, dan wandern, wandern. Begitu ya. Schuster, Mutter, wandern. Good. Nah, sekarang kita beralih ke S. S ini juga cukup menarik karena banyak variasinya. Kita mulai dari S jika dia diletakkan di awal dan di tengah kata. Maka cara bacanya seperti Z dalam bahasa Inggris ya. Jadi bukan Z bahasa Jerman. Jadi Z gitu ya. Z. Jadi misalnya pada kata contoh ini dia akan Z gitu ya. Misalnya sollen, sollen, lesen, lesen, Gänse, Gänse, ya. Namun S itu kalau di akhir, S kalau dia diletaknya di akhir, maka seperti biasa aja, S biasa dalam bahasa Inggris. Misalnya ganz, ganz, Glas, Glas. Juga ada A double S, SS kan gitu ya. Itu juga S biasa. Flüsse, Flüsse, ya. Walaupun dia di tengah, tapi karena double S maka S biasa. Kecuali satu S-nya maka Flüsse gitu ya. Karena S-nya 2 ya S biasa. Flüsse. Kemudian Guss, Guss, dan Schoss, Schoss. Good. Nah, ini yang menariknya. S beta seperti ini, lambang beta seperti ini kan dianggap seperti double S. Tapi ada beberapa kekhususan di situ nanti. Apa itu? Misalnya, ini disebut SZ atau scharfes S, ya, S yang tajam. Itu disebut hanya muncul di tengah dan di akhir kata. Hanya di situ dia muncul. Ya, misalnya bloß, reisen, schießen, gitu ya. Sehingga kelihatan nggak perbedaan dari cara baca saya. Jadi SZ atau scharfes S ini ternyata mempengaruhi panjang vokal itu, membuat panjang vokalnya. Misalnya bloß, reisen, schießen. Beda dengan SS biasa, dia cepat gitu ya, Flüsse. Jadi bukan Flüsse tapi Flüsse. Beda dengan scharfes S atau SZ ini, dia memperpanjang vokal. Misalnya bloß, reisen, dan schießen. Oke. Sekarang SCH, kombinasi S dan CH gitu ya. Ini dibaca SH dalam bahasa Inggris. Misalnya kan kalau dalam bahasa Inggris kan ada personal pronoun she, ya seperti itu. Nanti simbol linguistiknya seperti apa ya namanya itu ya, kalau di matematika. Saya lupa lagi karena saya nggak pandai matematika kan gitu. Jadi cara bacanya Schule, ya. Jadi bukan S, bukan su, tapi shu, Schule, Schule, Fischen, Fischen, kemudian Tisch, Tisch, ya. Oke, itu untuk SCH. Sekarang kita beralih ke SP. Ini menarik ya. SP dan nanti ada ST, menarik. Jadi SP jika di awal itu dilafalkan SCHP kalau dalam bahasa Jerman, tapi SHP kalau dalam bahasa Inggris. Berarti dia ada efek sh tadi. Jadi bukan sp, tapi sp gitu ya. Misalnya pada kata spät, spät. Jadi bukan spät, tapi sh, spät ya. Kemudian Spaten, Spaten. Jadi bukan Spaten, tapi Spaten. Begitu ya. Kemudian kata Spatz, Spatz,
ya, bukan Spatz, tapi Spatz. Itu berlaku pada SP yang berada di awal kata. Hal ini juga berlaku jika SP itu ditemukan di tengah kata, tapi sebenarnya itu berasal dari kata dasar yang berawalan SP, misalnya Aussprache, gitu ya. Aussprache, jadi bukan Aussprache. Kenapa begitu? Kenapa berlaku hukum ini? Karena berasal dari kata Sprache, ini kan bahasa, Sprache atau Sprechen, ya, Sprechen. Karena Aussprache ini kan berasal dari kata Aussprechen ini sebenarnya, gitu. Jadi Aus dan Sprechen dikata bendakan menjadi Aus dan Sprache, Aussprache. Berlaku juga pada verspätet, verspätet, gitu ya, verspätet, karena berasal dari kata ver dan spät. Gut. Namun, jika SP ini ditemukan di tengah kata dasar, artinya dia kata dasar dan ada SP, maka biasa aja, ya, dilafalkan seperti biasanya. Misalnya Lispeln dan Wespe, Lispeln dan Wespe. Hal ini karena S dan P itu dipisahkan oleh suku kata. Jadi ada dua suku kata, S dan P itu mengisi masing-masing suku kata. Lispeln kan SP, sama kasusnya seperti NG tadi, ya. Kalau ternyata berbeda suku kata yang diambil antara S dan P-nya, maka biasa Lispeln kan gitu. Dan Wespe, ya kan, Lispeln, Wespe. Dapat ya perbedaannya ya. Ini semakin menarik. Ada yang kembar seperti itu, yaitu ST. ST ini mirip dengan SP. Ada perbedaan pelafalan pada saat posisi ST itu di awal dan di tengah, dan jika memungkinkan di akhir. Contoh penggunaannya, misalnya di awal itu adalah Stadt, stehen, dan stoßen, ya. Jadi bukan Stadt, tapi Stadt. Bukan stehen, tapi stehen. Bukan stoßen, tapi stoßen, ya. Nah, juga berlaku jika dia berada di tengah, tapi sebenarnya posisi di tengahnya itu dia sebenarnya kata dasar dia yang dibentuk, yang dikompositakan. Nanti kita belajar komposita. Artinya komposita itu hematnya adalah penggabungan beberapa kata menjadi satu. Misalnya kata Ausstoß, ya, Ausstoß. Kemudian Großstadt, Großstadt, ya, dan verstehen, verstehen, gitu ya. Nah, jika memang ST itu berada di kata dasar dan berada di tengah atau di akhir, maka ST biasa. Misalnya, di sini tidak saya buat ya, saya lupa. Misalnya konjugasi sein untuk du bist, kan gitu ya, du bist. Jadi bukan du bist, bukan du bist, tapi du bist biasa. Itu kalau ST-nya di akhir atau di tengah ya. Saya harap mengerti untuk S dan komponen-komponen yang bergabung dengan dia. Sekarang kita beralih ke T. T ya. T dilafalkan seperti T dalam bahasa Inggris ya. Misalnya Tag, Tag, Rot, Rot, dan Bitte, Bitte, ya. Namun pada kata yang dipinjam dari bahasa asing seperti bahasa Prancis, maka akhiran T-I-O-N, T-nya itu dilafalkan TS, ya. Misalnya Nation, ya, Nation. Kemudian nasional, nasional. Oke. Ada kombinasi T, yaitu TSCH, TSCH. Ini makin seru gitu ya.
Apa pula ini? Ada 4 konsonan di sini. Mengapa berkumpul-kumpul 4 konsonan? Kan begitu ya. Nah, ini dilafalkan seperti TCH dalam bahasa Inggris. Misalnya kata butcher, butcher, gitu ya. Ya, kalau kamu menyebutnya butcher juga nggak apa-apa. Itu kan hanya perbedaan antara aksen Amerika dan aksen British, ya kan? Butcher juga nggak apa-apa. Yang penting yang mau ditekankan di sini adalah penggunaan TCH-nya itu. Ketika TSCH kamu temukan dalam bahasa Jerman, maka dia akan dibaca c gitu ya. Kayak buang ludah ya. Oke. Butcher, butcher atau butcher. TCH-nya itu yang mau kita adaptasi di sini. Misalnya contoh kata yang menggunakan TSCH adalah Deutsch. Deutsch sendiri menggunakan itu. Ya, jadi tidak usah heran karena ternyata kata Deutsch mengandung TSCH. Kemudian apa lagi? Dolmetscher. Dolmetscher. Ini Dolmetscher ini ada ya hanya ya Dolmetscher setelah ini. Jadi Dolmetscher itu berasal huruf pembentuknya adalah DOLMETSCHER gitu harusnya ya. Salah tulis saya. Karena kalau mengetikkan kadang ditekan tombolnya tapi nggak muncul gitu ya. Karena mungkin kurang tekan. Oke, kemudian Quatsch. Quatsch. Ya. Nah, di awal kata TSCH ini hanya muncul di kata-kata yang berasal dari bahasa asing. Misalnya Tschechen, ya. Tschechen. Kemudian Tschüss. Tschüss. Gitu ya. Oke. Jadi TSCH kita udah, sekarang kita beralih ke V. V atau V dalam bahasa Inggris ya. Nah, V ini dilafalkan F pada bahasa Jerman misalnya Vater, Vater, von, Volk, Volk, gitu ya. Nah, namun pada awal kata bahasa asing, maka V ini dilafalkan V, seperti V dalam bahasa Inggris ya. Misalnya Vase, Vase. Kemudian veteran, veteran. Kemudian video, video. Dan violine, violine. Nah, itu V ya, bukan violine, Vase, veteran atau video, bukan. Karena dia berasal dari bahasa asing. Contoh lainnya adalah verb, kata kerja, verb, gitu ya. Nah, akan tetapi ini menarik sekali. V ini ternyata banyak yang perlu kita perhatikan. Misalnya kalau kata asing itu mengandung V di akhir, maka dilafalkan F. Itu kan sama-sama kata asing, tapi tadi kan kata asing tapi V-nya ada di depan gitu kan, di akhiran. Di akhir lagi, di awal gitu kan. Misalnya Vase, veteran, video, dan violine. Sekarang masih kata asing tapi V-nya itu berada di akhir, ya kan? Itu dibaca atau dilafalkan F. Misalnya aktif, aktif. Kemudian pasif, ya, pasif. Namun, jika kata tersebut kemudian berubah bentuk, tidak lagi berakhiran V, misalnya karena efek deklinasi, itu dia akan kembali ke pelafalan V, ya. Jadi tidak lagi F. Ini kan menarik ini, ya kan? Jadi yang tadinya aktif, tapi karena ada deklinasi, ya kan, aktif itu kan kata sifat. Kata sifat atau kata keterangan bisa. Misalnya dia terdeklinasi. Aktive Geräte. Aktive Geräte. Jadi bukan aktive Geräte. Itu yang menarik dalam bahasa Jerman ini. Ya, aktive Geräte atau passive Geräte. Aktif
aktive Geräte. Passive Geräte. Gitu ya. Oke. Saya harap kita bisa langsung ini terhadap vowel. Sekarang kita ke V. Nah, W atau dalam bahasa Jerman V dilafalkan V. Dalam bahasa Inggris ya kan V. Misalnya Wasser. Kemudian wir. Dan Wurm. Ini gampang ya. Mungkin kesusahannya memang di Indonesia jarang sekali ya. Huruf ini kan dibacanya V bukan V dalam bahasa Indonesia. Itu V. Oke. Kita beralih ke X atau X ya. Bahasa Jermannya X. Ini selalu dilafalkan KS. Misalnya nix. Nix itu adalah bentuk lain dari nix ini. Nix ini kan cara bacanya nix gitu ya. Karena tadi CHS itu kan X dia. Kemudian xylophone KS xu ya. Jadi bukan su. Xylophone gitu ya. Nah, itu contoh dari X. Kemudian Y atau Y. Jadi Y dilafalkan U umlaut panjang biasanya ya. Misalnya pada kata typisch ya, typisch dan zynisch. Tapi untuk kata ini yang satu ini Zylinder, dia memang tidak panjang, Zylinder ya. Oke, sekarang set ini yang terakhir untuk konsonan ya. Dilafalkan TS. Misalnya Polizei. Kemudian zählen ya. Dan ada lagi zittern. Jadi TS des gitu ya. C. Jadi bukan zittern atau ini ada saya agak ini ya. Karena memang ini penting bagi kita karena ini termasuk ciri khas berbahasa Jerman. Jadi bukan zittern, bukan Polizei, bukan zählen, bukan zittern, tapi zittern. Ya. Kita belajar Z biasanya paling awal-awal itu angka, ya kan? Zehn. Nah, itu harus kita mulai dari ketika kita belajar angka harus kita mulai itu. Zehn gitu ya, supaya di sini juga kita paham. Polizei, zählen, zittern gitu ya. Nah, namun ada beberapa kata yang Z-nya itu muncul bersamaan dengan T, tapi tidak mengubah pelafalannya, tetap aja TS gitu ya. Misalnya Glotze, kemudian Platz, kemudian Spritze gitu ya. Oke. Nah, itu adalah segmen ketiga tentang konsonan di bab 1 pelafalan gitu ya. Jadi nanti berikutnya kita akan ada belajar segmen keempat tentang penekanan. Bagaimana penekanan kata-kata dalam bahasa Jerman itu? Ya tentu saja saya akan mengacu pada kamus karena supaya valid gitu ya, supaya tidak terkesan acak-acakan asal-asalan. Oke? Nantikan video berikutnya tentang penekanan segmen keempat ya. Karena ini akan semakin menarik, akan semakin mudah-mudahan membuka wawasan kamu tentang misteri atau yang masih jarang diungkapkan ketika kita belajar bahasa Jerman. Makanya ini disebut sebagai pengantar bahasa Jerman. Karena ini yang akan mengantarkan kamu dalam belajar bahasa Jerman yang sepatutnya kamu ketahui sebelum kamu lebih jauh belajar bahasa Jerman. Gitu ya. Oke, sampai di sini saja video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.